Hai semuanya, saya mau cap-cap lagi teman-teman. Kali ini cap-capnya bercerita tentang kisah cinta saya, bagaimana saya ketemu suami dan akhirnya menikah dan saya tinggal di India. Sebenarnya saya sudah pernah bikin videonya, cuman kali ini saya mau menambahkan sedikit cerita yang belum pernah saya sampaikan ke teman-teman ya. Sebelum saya melanjutkan cerita saya mau menyampaikan kabar ke teman-teman bahwa saya tidak bisa merayakan Idul Fitri di kampung dikarenakan dokternya Aryan menyarankan untuk perjalanan jauh setelah vaksin sekali lagi, yaitu ketika Aryan umur 6 bulan. Jadi bulan depan baru vaksin. Setelah vaksin bulan Mei sebenarnya udah boleh pulang, udah boleh perjalanan jauh, cuman saya dan suami berjaga-jaga. Biasanya kalau anak habis vaksin itu rewel atau demam, semoga saja enggak. Jadi untuk berjaga-jaga kami istirahat ya, sekalian mau belanja-belanja juga. Dan akhirnya kami memutuskan untuk bulan Juni pulang, di awal bulan Juni. Oke, teman-teman, saya mau bercerita tentang bagaimana saya ketemu suami. Mungkin subscriber lama udah tahu kalau saya kenal suami itu lewat Facebook ya. Dulu saya masih aktif sekali di Facebook. Saya punya banyak temen dari luar negeri hanya karena saya ingin belajar bahasa Inggris teman-teman waktu itu. Karena waktu saya sekolah, saya itu paling nggak suka pelajaran bahasa Inggris. Saat itu teman saya juga menyarankan, ini loh saya ada kenalan orang India gitu, bahasa Inggrisnya bagus, coba deh kamu berteman sama dia orangnya baik, orangnya nggak neko-neko. Waktu itu ngobrolnya di inbox, terus pindahlah ke Blueberry Messenger. Merambat, semakin nyaman, akhirnya bertukar nomor, gantilah ke WhatsApp. Terus di WhatsApp waktu itu nggak bisa untuk video call, jadi harus download Skype. Dan setelah ada kecocokan satu sama lain, akhirnya kami membahas ke jenjang yang lebih serius lagi. Kalau memang dia siap untuk menikah, saya meminta dia untuk datang ke Indonesia, karena saya nggak dibolehin sama orang tua untuk datang ke India dulu. Jadi dia dapat cuti dari kantornya, dia bilang oke, saya mau ke Indonesia menemui kamu. Nah sementara saya di kantor saya tidak memberikan cuti yang panjang gitu teman-teman, maksimal 3 hari. Berhubung dia nggak ada siapa-siapa di Indonesia, saya yang harus bertanggung jawab. Waktu itu saya juga kirim sponsor ya, surat sponsor untuk suami saya. Akhirnya mau nggak mau saya harus resign. Ya akhirnya saya resign dan suami datang ke Indonesia. Saya jemput dia di Jakarta. Itulah alasan saya kenapa setiap pulang kampung selalu turun di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, karena awal ketemu saya dengan suami di sana. Jadi istilahnya nostalgia gitu teman-teman. Kemudian saya bawa suami ke rumah, sempat juga holiday ke Prambanan dan Borobudur ya di Jawa Tengah. Nah ketika saya bawa suami pulang, dijemput adik saya waktu itu, suami deg-degan, ada rasa takut karena kan rumah saya di kampung. Nah adik saya itu lewat jalan pintas teman-teman, melewati persawahan gitu. Dia takut, jangan-jangan nanti mereka bunuh saya, jangan-jangan nanti mereka ngapa-ngapain saya gitu. Akhirnya rasa takut itu hilang ketika nyampe di rumah saya. Keluarga saya menyambut suami saya, saudara-saudara saya juga orangnya welcome. Jadi suami merasa nyaman, ternyata nggak seburuk yang ada di pikiran suami. Sebenarnya sih tujuan utamanya itu suami datang ke Indonesia menemui saya hanya untuk memastikan bagaimana sih saya ini orangnya, bagaimana sih keluarga saya, bagaimana sih kondisi
di Indonesia atau lingkungan saya, bagaimana sih kehidupan saya dan bla bla bla. Tapi ternyata ketika kami saling bertemu, kami merasa ya kami cocok, kami nyaman. Nah, akhirnya saya dan keluarga berdiskusi mencari hari baik untuk menikah. Sebenarnya kami tidak punya rencana untuk menikah di saat itu. Kami tidak menyiapkan yang namanya modal buat nikah, teman-teman. Gimana sih orang kalau menikah kan pasti perlu menyiapkan dana dan bla 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 gitu kan. Kami tidak punya apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Saya jual motor saya, teman-teman. Saya jual gelang saya, karena saya nggak punya tabungan sama sekali waktu itu. Tabungan saya waktu kerja ya untuk beli motor, terus saya kasihkan ke ibu saya buat biaya hidup saya, karena waktu itu saya tinggal di kos gitu kan. Punya tabungan tapi nggak cukup, dan suami saya pun waktu itu juga nggak punya tabungan banyak, jadi tabungan suami pun nggak cukup. Mau nggak mau suami harus ngutang, teman-teman. Dan waktu itu kondisi suami ya memang bukan dari keluarga yang kaya, dan maharnya saya meminta cukup simple sekali ya, peralatan alat sholat dan uang cash. Saya nggak mau muluk-muluk minta. Dan ini pun kalau diingat-ingat saya sedih, teman-teman. Ya untungnya kami berdua itu punya kebiasaan hidup sederhana. Memilih cincin tunangan pun nggak yang mahal. Saya orangnya bukan tipe cewek yang suka menuntut. Saya mau yang ini, saya mau yang itu enggak. Saya tahu kondisi suami saya dan suami saya tahu kondisi saya. Jadi kami berdua mau nggak mau sesederhana mungkin melaksanakan pernikahan, yang penting sudah sah. Dan suami saya merasa gimana ya namanya menikah, nggak bisa memberikan sesuatu yang berharga buat istrinya, ya pasti sedih. Cuman saya bilang nggak apa-apa. Waktu itu saya juga mondar-mandir dibantu dengan bapak saya di kampung untuk mengurus dokumen, karena suami saya nggak punya cuti yang panjang. Akhirnya kurang satu dokumen, itu surat izin dari embassy kami nggak dapat ya, keburu waktunya habis, nanti nggak bisa balik lagi ke India. Ya mau nggak mau kami nikah di hadapan keluarga dan saudara, yang penting sah gitu kan. Saya bilang ke orang tua bahwa saya mau ikut suami saya. Sempat orang tua bilang jangan dulu, karena apa, tradisi di kampung saya itu kalau menikah sebelum selapan itu nggak boleh keluar. Sepasar atau selapan saya lupa. Karena saya nggak mau dia pulang sendirian dan dia juga nggak mau pulang sendirian, kami berdua ngotot mau pulang ke India bersama-sama. Akhirnya selamatan di rumah, pasti kan ada sepasar dan selapan, itu sama orang tua saya digabung. Jadi diselamatin bareng gitu, supaya saya bisa ikut suami. Oke, satu urusan beres, satu lagi belum beres. Visa, teman-teman. Saya nggak bisa bikin visa karena kebentur waktu ya, singkat sekali waktunya. Akhirnya saya pergi ke India pakai visa on arrival. Sempat dihentikan oleh pihak imigrasi karena mereka bilang saya nggak bisa pergi ke India pakai visa on arrival. Akhirnya suami sempat bertengkar dengan pihak imigrasi kenapa nggak bisa, dan akhirnya suami ngotot sekali pingin bawa saya pulang. Ya udah, risiko ditanggung kami berdua. Nah, sepanjang perjalanan teman-teman dari Indonesia ke India itu suami diemnya itu diem kayak ada beban gitu loh, nggak mau ngobrol dengan saya. Kalaupun saya tanya dia jawabnya singkat-singkat. Saya nggak mau banyak tanya, cuman saya mikir ini orang kenapa. Ternyata setelah nyampe di bandara India, dia telepon temennya. Habis itu dia bilang, karena malam ya nyampenya India, dia bilang malam ini kita tidur di teman saya aja ya. Saya kaget, loh
kenapa gitu. Terus dia bilang, maaf ya, saya nggak ngasih tahu ke kamu kalau pernikahan kita ini sebenarnya tidak diketahui oleh orang tua saya. Jadi ternyata dia nggak ngasih tahu ke orang tuanya bahwa kami berdua nikah di Indonesia. Jadi saya mikir, oh jadi itu. Terus saya bilang, ya udah terserah kamu gitu kan. Mau gimana lagi, karena kami berdua udah nyampe di India dan orang tuanya dia nggak mau nerima saya gitu, nggak mengizinkan kami berdua untuk tidur di rumah. Akhirnya kakaknya bapak mertua, kakak perempuan, kakak yang pertama itu tahu bahwa suami saya membawa saya ke India. Akhirnya beliau telepon ke suami, yaudah kamu tidur di rumah aja nggak apa-apa. Dan hati saya agak lega, paling enggak ada saudara yang mau menerima saya. Akhirnya saya tidur di rumah Bude semalam ya. Dan Bude juga telepon-teleponan dengan Bu Mer, istilahnya merayu Bu Mer supaya mau menerima saya karena kami berdua sudah menikah dan sudah nyampe di India. Mau bagaimana lagi? Alasan kenapa Bu Mer nggak mau menerima saya karena mereka belum bertemu dengan saya, mereka belum tahu sifat saya, mereka belum tahu bagaimana saya. Terus entah kenapa tiba-tiba malam harinya barulah Bu Mer telepon, oke, suruh dia pulang, gitu katanya. Terus Bude bilang ke suami, udah kamu bisa pulang sekarang, bawa istrimu, hati-hati. Kalau misalkan ada kenapa-napa, kamu telepon saya nggak apa-apa. Awal-awalnya saya nggak punya kepikiran rasa takut dan bagaimana, enggak. Karena sewaktu saya di Indonesia, saya juga sering dikirimin foto tentang keluarganya suami, sering video call juga. Mereka juga nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi ternyata setelah menikah, setelah saya datang ke India, tiba-tiba mereka berubah. Saya jadi takut gitu. Di dalam taksi itu, dalam perjalanan pulang ke rumah ini, saya takut bagaimana ya mereka bisa menerima saya nggak ya, dan bla bla bla. Nggak tahu, pikiran saya ini udah kayak blank gitu aja. Akhirnya berhenti di depan gerbang, tek, oh ini rumahnya. Gemeter saya, ya seperti yang saya takutkan. Begitu nyampe rumah, hanya suami yang disambut. Mereka pergi ke ruangan yang berbeda. Entah apa yang mereka omongin, yang pasti mereka nangis. Dan saya dibiarkan di ruang tamu, teman-teman. Saya duduk sendiri, saya nggak bisa telepon keluarga karena waktu itu saya masih pakai nomor Indonesia dan nomor Indonesia nggak bisa buat telepon ke Indonesia. Saya nggak punya pulsa, saya belum setting internet wifi karena saya belum dapat password waktu itu. Suami saya masih sibuk dengan keluarganya, ya mau nggak mau saya ngentang sampai lama. Nggak ada obrolan sama sekali, 1 minggu itu nggak ada obrolan. Kalau pagi ya saya bilang hanya selamat pagi gitu ke mertua, mau nggak mau beliau adalah mertua saya. Adik ipar pun itu nggak mau ngobrol sama saya. Saya bingung mau ngapain, ya duduk diem karena saya nggak ngerti apa-apa. Itu sampai lama. Terus tiba-tiba waktu saya duduk di kamar, mertua saya datang ke kamar, bilang, saya sudah bisa menerima kamu gitu. Itu hati saya terenyuh, teman-teman, terharu gitu ya. Waktu itu kan beliau berdiri, saya sadaran gitu. Saya bilang, kalau memang Anda sudah bisa menerima saya, kenapa saya belum melihat ada senyum di bibir Anda? Dan akhirnya beliau menyodorkan kedua tangannya gini gitu. Itu isyarat bahwa dia mau meluk saya. Akhirnya saya berdiri, saya dibeluk, dan kami berdua nangis. Saya merasa, wah gitu teman-teman. Sebenarnya masih sulit buat saya untuk menerima beliau sebagai mertua saya. Karena yang pertama, saya nggak punya kesan baik
Dan lama-lama mertua saya hari demi hari memahami saya bagaimana orangnya. Disitulah saya berjuang untuk mengambil hati mereka supaya mereka benar-benar menerima saya dari lubuk hatinya. Dan itu gak mudah karena semuanya berbeda. Tradisi berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, makanan berbeda. Pokoknya semuanya berbeda. Untuk menghargai beliau, untuk menghargai Bukmer yang terutama, masakan apapun yang dimasak Bukmer, mau nggak mau harus saya makan. Sesusah apapun saya telan, teman-teman. Hanya apa? Hanya untuk mengambil hati beliau. Apapun yang beliau katakan, saya nggak pernah bilang tidak. Walaupun berlawanan dengan hati saya. Nurut aja. Beliau bilang ini, ya saya lakukan ini. Beliau bilang itu, saya lakukan itu. Walaupun saya sering nangis, teman-teman. Istilahnya nelongso, teman-teman. Sesusah inikah dengan perjuangan yang seperti itu? Kami berdua ingat bahwa di Indonesia kami menikah belum secara negara. Mau nggak mau kami mengurus dokumen, teman-teman. Ternyata mengurus dokumen untuk pernikahan pakai visa on arrival itu nggak bisa. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya harus pulang lagi ke Indonesia. Tentunya butuh uang. Akhirnya suami ngutang lagi, teman-teman. Saya pulang sendiri karena suami nggak bisa ikut dengan saya. Saya pulang sendiri, ngurus visa. Kemudian balik lagi ke India, ngurus dokumen di India. Waktu itu dibantu dengan temennya suami saya sebagai saksi. Karena Bukmer sama Pak Mer masih nggak mau pergi waktu itu. Dalam hatinya ya mungkin masih belum bisa nerima saya menyadari itu, nggak apa-apa. Kami mengurus dokumen di tempat pengurusan dokumen, jadi nggak ada istilahnya pesta atau syukuran atau selamatan di rumah, nggak ada sama sekali. Cuman pergi ke kantor pengurusan dokumen, ke sana ngurus dokumen sendiri, tanda tangan, bla bla bla, udah selesai. Dan akhirnya kami sudah sah menikah secara negara. Habis itu kami lapor ke kedutaan Indonesia yang ada di New Delhi juga, melaporkan pernikahan kami supaya ada data. Kalau misalkan terjadi apa-apa, ada yang bertanggung jawab. Udah selesai, dokumen udah selesai, laporan udah selesai, data udah selesai, agak lega. Dan hingga sampai sekarang kami masih bersama walaupun ada lika-liku kehidupan rumah tangga. Alhamdulillahnya sekarang pernikahan kami udah 9 tahun kami hidup bersama dan sekarang udah ada bocil. Sekarang mau menutup cerita saya mau panggil bocil dan suami saya. So finally our love is here. Dan inilah bocil saya, teman-teman. Ini hasil dari perjalanan pernikahan saya selama 9 tahun ya. Ini. Lihat teman-teman kalau ada kamera. Hai semuanya. Hai semuanya, gitu loh nak. My name is Aryan. Iya. So how do you feel 9 years we stay together? In starting, when no one was agreeing, it was a difficult journey. But slowly everything got fine, and I don't even remember how 9 years, almost 9 years gone. This maybe will complete 9 years of our marriage. Iya, nggak terasa teman-teman. Kayak nikah baru setahun yang lalu gitu. Yeah, and people ask why you plan baby late. Actually, we enjoying our time in starting. Like girlfriend, boyfriend, going here, there, everything. Iya, karena kami memang belum sempat pacaran waktu itu. Dan setelah menikmati pacaran, keasikan teman-teman malahan. We want to travel, everything. We want to give time to each other. Then finally we decided, okay, let's have a baby. So now he's here. Dan akhirnya ini produk India dan Indonesia mix. Oke, itu tadi teman-teman kisah cinta kami berdua. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Oke, matur nuwun and terima kasih. Bye bye. Bye bye nak. Bye bye. Bye.